Pasca sembuh dari sakit COVID-19, Mark Sungkar kembali menjalani sidang dugaan kasus korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Selasa kemarin. Dalam sidang tersebut, jaksa penuntut umum menghadirkan 3 orang saksi. Namun karena kondisi Mark Sungkar yang belum sepenuhnya sehat, membuatnya hanya sanggup mendengar kesaksian dari 2 orang saksi saja. Dengan pertimbangan kondisi ayahanda Zaskia dan Shireen Sungkar yang kurang sehat, majelis hakim pun akhirnya mengabulkan permohonan dengan menetapkan Mark Sungkar sebagai tahanan kota. Lalu lanjutannya Kemenpora langsung yang membayar yang terakhir, tapi yang sekarang ini 2018 itu rancu karena tertunda sehingga FTI yang harus berjuangnya selama sekian hari di 2017. Apakah Ibu melihat kegiatan setiap hari mereka ada di hotel? Lihat Pak. Kegiatan ya? Mereka makan siang, makan malam, itu ada. Saya juga yang mungkin Pak, jadi saya tahu persis gitu. Oke, tapi latihan di hotel? Latihan tidak di hotel. Tidak di hotel. Akhirnya mereka keluar karena ketakutan, karena tidak dibayar-bayar oleh Kemenpora. Ya. Pada waktu itu pertanyaannya lagi, 2017. Berapa kali atlet itu dibuat stres karena hotel minta tolong dong pembayarannya kok belum juga, ya. Nah itu salah satu alasan atlet makanya tidak mau lagi stres, tidak bisa latihan hanya karena tagihan dari Kemenpora belum cair. Ini yang terjadi juga 2017. Kembali lagi 2018, kembali lagi Bu, yang saya terima laporan dan yang diminta untuk dibayar oleh yang kami bayarkan ada kegiatan atau menginap, ya bukan kegiatan. Jadi menginap di sana selama 1 minggu atau 10 hari saja ada di invoice-nya itu, karena ditagihkan ke kami dan atletnya mengatakan dia ada latihan di situ karena dia menginap di situ, tapi akhirnya mereka keluar. Menurut Ibu bagaimana? Kalau pengakuan saya tidak ada kegiatan yang Pak. Alhamdulillah, yang penting jangan jadi tarsan kota gitu kan. Semua yang hak itu akan muncul, yang batil akan muncul. Jadi nggak perlu ada kekhawatiran. Berjalan aja. Ya, karena itu janji Allah. Pastinya ini yang kita harapkan sejak semula ya, bahwa permohonan dari tim kuasa hukum pada saat sidang pertama sudah kita ajukan dengan pertimbangan karena secara objektif kondisi kesehatan Pak Mark yang tidak sehat. Tadi juga terbukti bahwa 3 saksi yang harus diperiksa, tapi yang bisa diperiksa cuma hanya 2 orang, 2 saksi. Ini semata-mata karena kondisi Pak Mark yang tidak sehat. Nah, pada akhirnya syukur alhamdulillah bahwa majelis hakim sependapat dengan pertimbangan dan permohonan dari kuasa hukum, sehingga permohonan dikabulkan. Ya, jadi sejak hari ini atau besok Pak Mark itu sudah menjadi tahanan kota. Tapi kami memastikan bahwa beliau tetap kooperatif, akan menjalani persidangan sebagaimana mestinya sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh majelis hakim. Jadi saya kira tidak ada masalah. Ada yang tidak jujur gitu kan. Makanya tadi pada saat persidangan tadi kita ingin stressing karena yang kita cari adalah kebenaran material dari perkara ini. Jadi sangat kita harapkan bahwa setiap saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum itu kan telah disumpah ya. Kalau saksi yang telah disumpah itu kan harus berkata jujur gitu ya. Tadi kan ada sesuatu yang kita lihat sangat distorsif gitu ya. Ada sesuatu yang tidak objektif sehingga pada akhirnya kita sebagai kuasa hukum sedikit bereaksi dengan keras gitu kan. Tujuannya apa? Agar persidangan ini betul-betul mendapatkan fakta-fakta yang sebenarnya. Saksi harus berkata jujur. Karena dengan berjujur itulah kita mendapatkan kebenaran material yang sesungguhnya gitu. Makanya tadi ada inkonsistensi dari keterangan-keterangan itu yang kita dalami. Akhirnya kita minta agar Hotel Cipaku berkata jujur dalam proses itu misalnya. Jadi itu aja sih sebenarnya. Dengan dikabulkannya permohonan Mark Sungkar menjadi tahanan kota, maka hari ini kabarnya ayahanda Shireen dan Zaskia ini diperbolehkan untuk kembali ke rumahnya. Hal ini tentu menjadi momen yang dirindukan Mark Sungkar, lantaran harapannya untuk bertemu anak dan cucunya di hari Lebaran nanti akan menjadi kenyataan. Apalagi Mark Sungkar tak sabar melihat dan menggendong cucunya yang merupakan anak dari Zaskia dan Irwansyah. Jangan besoknya tahu. Mau lihat dulu, saya kan harus makan teman-teman di dalam ya. Jadi bilang ini lebaran-lebaran dulu ya nanti ya. Amin, amin, insya Allah. Sampai kamar dulu, sujud syukur. Sampai rumah? Iya. Ya kangen-kangenan lah. Sama cucu, sama anak. Syukur.
syukur kepada Allah karena semua Allah yang ngatur. Tidak ada satupun musibah itu tanpa ada izin dari Allah. Dan ini bukan musibah, ini cobaan. Saya berdoa setiap tahajud, saya berdoa mudah-mudahan cucu-cucu saya diberi karunia yang begitu besar seperti Allah melimpahkan karunia-Nya terhadap Ustadz Hadi Hidayat, ya, terhadap para guru-guru yang Masya Allah itu limpahan karunia yang nggak main-main. Nama Mark Sungkar memang menuai sorotan lantaran terseret dalam dugaan kasus korupsi dana olahraga triathlon. Ayahanda Zaskia dan Shiren Sungkar itu didakwa telah merugikan negara sebesar 649,9 juta berkaitan dengan kegiatan olahraga triathlon. Selama menjalani masa tahanan, Mark Sungkar pun jatuh sakit terpapar COVID-19. Melewati segala ujian kehidupan selama di dalam tahanan, seperti apa hikmah yang dipetik Mark Sungkar? Kalau saya alhamdulillah ini bukan ditahan, tapi Allah Rahman Rahim membuat saya lebih sadar lagi, membuat saya lebih dekat, bukan karena kesalahan. Itu hakul yakin. Kalau hikmahnya besar sekali, saya nikmati hikmahnya di dalam tahanan banyak. Alhamdulillah. Kalau Ramadan terus nggak berhenti, alhamdulillah ya justru di sini meningkatkan keimanan kita, bersyukur kepada Allah diberi cobaan ini. Kondisi aja karena sebulan saya nggak kena sinar matahari, ya itu yang memperparah itu. Insya Allah setelah ini akan berubah semuanya insya Allah. Saya hanya mau menyampaikan satu hal saja. Di bulan Ramadan ini yang sudah hampir akhir, saya mohon maaf, beri maaf kepada siapapun yang saya pernah bersalah. Ya, kepada penggemar, kepada lawan yang menganggap lawan, saya tidak punya lawan. Saya mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita dibersihkan dosa di bulan Ramadan ini, insya Allah.